Mungkin dalam dunia pertanian, peternakan, kita mungkin pernah mendengar kata misalnya dalam bibit nih keturunan yang keberapa, F berapa begitu. Kalau babi itu ada F9, ada F10, F1, F2. Itu saya punya pejantan namanya apa tuh namanya itu? Itu F5 itu. Itu F5 saya beli spermanya. Saya beli spermanya 4 juta itu. Saya suntikkan sendiri, dibantu seperti kami Iren, ada malam-malam, sore-sore saya suntikkan, jadi anaknya ada 8 gitu. Satu saya minta sehingga saya bawa kemari itu, yang sekarang ada di Depok gitu, tapi katanya kakinya agak sakit sedikit. Itu F5 itu. Semakin tinggi F-nya, semakin murni dia itu, artinya semakin bagus bibitnya. Nah, sama dengan sedah Allah ini. Kita F1000 ya, sabda Tuhan itu murni sekali. Sekarang tanahnya yang menentukan. Apakah berbatu di pinggir jalan, semak belukar. Dan tanah ini adalah hati kita yang dinyatakan dengan sikap kita, perkataan kita, pikiran kita. Misalnya ada banyak kisah yang di forward di sosial media, bagaimana seorang bos yang menyamar menjadi seorang karyawan rendahan. Semua diolok-olok, dia belum tahu itu siapa sebenarnya. Dan saya kerap melihat bahwa Yesus kerap menyamar dalam diri orang-orang yang begitu sederhana, orang yang sakit, dan orang yang mencintai kebersihan. Ada kisah begini, seorang perempuan muda yang baru lulus S2 diterima menjadi calon manajer di suatu perusahaan. Dia datang wawancara, dia duduk di satu ruangan, dia makan, dia buang sampah sembarangan. Di situ ada orang tua yang lagi menyapu. Ditegur dia, Mbak, buang sampah tempatnya. Lah kan tugasmu tuh membersihkan sampah. Dia nggak tahu orang tua itu adalah pemilik perusahaan itu. Kemudian dia lagi dia buang lagi, tegur lagi. Sengaja dia menegur, datanglah anak buahnya, Pak Direktur, wawancara siap. Wawancaralah dan masuklah orang ini. Langsung dengan ini, saya tidak menerima kamu sebagai manajer. Loh kenapa? Tadi kamu buang sampah di depan saya. Kamu S2 bagus nilai, muka cantik macam granong, tapi kelakuanmu buruk. Dan kami mencari orang yang punya kelakuan yang baik. Hal yang kecil saja kamu tidak bisa atur, sampah kamu tidak bisa atur, apalagi perusahaan yang sebesar ini. Langsung dicoret dan silakan pulang. Dia menangis, dia menyesal. Ternyata hal yang kecil itu berdampak sangat besar, sangat fatal. Sama dengan kita, mengapa saya sangat konsisten dengan sampah? Itu hal yang kecil Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kecil kita tidak bisa buat. Kita punya rumah berantakan, kamar berantakan, jangan pernah mimpi kita bisa memimpin yang besar. KBG, lingkungan, paroki, keuskupan apalagi, tidak akan bisa. Percaya saya. Oleh karena itu kita mohon, kita mampu mengerjakan semua yang kecil dengan semangat yang besar. Hanya dengan demikian menandakan bahwa saya dan Anda benih yang baik yang jatuh di tanah yang subur. Kita mohonkan keberanian ini dalam misa kita pada sore hari ini. Amin. Kita teruskan dengan persembahan.